Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Perang Ahzab. Nah, setelah peperangan sebelumnya, Jazirah Arabia mengalami masa tenang. Melihat hal tersebut, kedengkian kaum Yahudi semakin menyala-nyala. Terlebih lagi, mereka mengalami kekalahan dan kehinaan di hadapan kaum muslimin. Maka mereka segera melakukan konspirasi dengan mengutus 20 orang tokoh-tokoh mereka serta para pemimpin Bani Nadir untuk menemui kaum Quraisy untuk menyerukan peperangan terhadap Rasulullah SAW. Seraya menjanjikan untuk memberikan pertolongan dan berpihak kepada mereka, kaum Quraisy pun menyambut seruan tersebut. Setelah berhasil dengan misinya, utusan tersebut kemudian menuju suku Ghatafan untuk menyuruhkan hal yang sama pula. Mereka pun mendapat sambutan positif dari suku Ghatafan. Kaum Yahudi berhasil dengan misinya. Selang beberapa waktu, dari arah utara keluarlah pasukan Quraisy dan Kinana dan sekutu-sekutu mereka dengan 4.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara dari timur, pasukan suku Ghatafan dan sekutu-sekutunya juga mulai berangkat. Pasukan sekutu Ahzab tersebut akhirnya keluar menuju kota Madinah untuk bertemu di tempat yang telah mereka sepakati. Berdasarkan laporan intelijen, Rasulullah SAW dapat mengetahui bahaya besar tersebut sejak dini. Maka tanpa membuang waktu, beliau mengumpulkan tokoh-tokoh kaum muslimin untuk bermusyawarah mengambil keputusan yang terbaik. Salman Al-Farisi mengusulkan membuat parit untuk mencegah majunya pasukan Ahzab. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, di negeri Persia, jika kami terkepung, maka kami membuat parit." Strategi tersebut belum dikenal oleh masyarakat Arab. Namun ketika Rasulullah melihat hal tersebut bermanfaat, maka akhirnya kaum muslimin sepakat dengan usulan Salman Al-Farisi tersebut. Rencana itu langsung dilaksanakan. Dengan penuh semangat dan bahu-membahu, kaum muslimin menggali parit. Rasulullah turut pula bersama mereka, bahkan beliau memberikan semangat dengan melantunkan bait syairnya yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin." Tidak ketinggalan, Bara bin Azib juga melantunkan syairnya yang terkenal, artinya, "Ya Allah, kalau bukan Engkau, niscaya kami tidak mendapat hidayah, juga tidak bersedekah dan sholat. Turunkanlah kepada kami ketenangan dan teguhkanlah kami jika bertemu musuh. Sesungguhnya musuh telah menantang kami. Jika mereka membuat fitnah, pasti kami tentang." Kaum muslimin menggali parit sepanjang siang dan pulang ke rumah jika malam menjelang. Kelaparan sangat mereka rasakan karena persediaan makanan yang sangat sedikit. Namun pada saat itu justru terjadi mukjizat. Rasulullah SAW adalah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Tatkala melihat kondisi Rasulullah yang sangat memprihatinkan, dia segera menyembelih seekor kambing dan menyiapkan masakan. Kemudian dia mengundang makan Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat saja. Namun ternyata Rasulullah justru mengundang seluruh sahabatnya menggali parit yang berjumlah tidak kurang 1.000 orang. Ternyata mereka semua dapat menikmati hidangan tersebut hingga kenyang, bahkan makanan tersebut masih tersisa seperti sedia kala. Wilayah yang digalikan parit hanya berada di sebelah utara saja, karena hanya daerah itulah yang terbuka. Selebihnya kota Madinah dikelilingi oleh kebun-kebun dan pegunungan. Maka kemungkinan yang ada bahwa musuh hanya akan menyerang dari arah utara. Setelah sekian lama, selesailah penggalian parit tersebut sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pasukan Quraisy yang berjumlah 4.000 orang mulai berdatangan. Begitu juga pasukan dari suku Ghatafan bersama sekutu-sekutunya dari arah yang berlainan. Sikap kaum muslimin melihat kedatangan mereka adalah sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran, artinya, "Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan." Surat Al-Ahzab. Sementara itu, Rasulullah SAW juga keluar bersama pasukannya yang berjumlah 3.000 orang menuju perbatasan tempat digalinya parit. Tak lupa beliau memerintahkan Abdullah bin Umi Maktum untuk tinggal di Madinah menjaga kaum ibu dan anak di dalam kota Madinah.
Ketika kaum musyrikin sudah siap-siap menyerang kota Madinah, mereka dikejutkan oleh adanya parit yang menghadang mereka. Strategi tersebut tidak mereka kenal sebelumnya dalam dunia militer. Akhirnya, mereka pun menempuh jalan pengepungan. Mereka berputar-putar sekitar parit tersebut dengan perasaan dongkol seraya mencari celah-celah agar dapat menemukan pasukan kaum muslimin. Namun kaum muslimin selalu memantau gerak-gerik mereka dari seberang parit, sambil sesekali melontarkan anak panahnya agar pasukan musuh tidak berani mendekat. Beberapa kali upaya kaum muslimin untuk menyeberangi parit tersebut dapat digagalkan oleh kaum muslimin. Karena saking sibuknya kaum muslimin menjaga daerah pertahanan mereka, Rasulullah SAW dan pasukannya sempat lupa melaksanakan sholat asar hingga matahari terbenam. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat asar setelah matahari terbenam dan setelah itu sholat maghrib. Pengepungan tersebut terjadi beberapa hari. Antara kedua pasukan sempat terjadi saling melontar panah. Terdapat juga korban dari kedua belah pihak selama itu, namun hanya sedikit. Dalam kondisi yang sangat genting tersebut, kaum Yahudi Bani Quraidah yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah untuk saling melindungi dan membela jika ada salah satu yang diserang, melakukan pengkhianatan dan mengingkari janjinya. Mereka memulai aksinya dengan mengutus orang untuk menyusup ke tempat perlindungan kaum sahabat wanita yang dijaga oleh Hasan bin Sabit. Sofia binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah SAW yang saat itu berada di dalamnya, mengetahui adanya seorang Yahudi berjalan mengendap-endap di tempat perlindungannya. Beliau segera memberitahu Hasan bin Sabit tentang hal tersebut untuk segera mengambil tindakan, karena dia tidak percaya terhadap orang Yahudi yang sudah mengendap-endap seperti itu. Namun Hasan bin Sabit tidak berani melakukannya. Maka Sofia langsung bertindak dengan mengambil sebongkah kayu, kemudian dia turun dari pelindungannya dan memukul Yahudi tersebut hingga tewas. Tindakan yang sangat berani tersebut ternyata memberikan dampak yang sangat besar dalam melindungi kaum wanita muslimah. Sebab orang-orang Yahudi Bani Quraidah jadi mengira bahwa mereka dijaga oleh pasukan yang kuat, padahal saat itu tidak ada seorang pun tentara sahabat yang menjaganya. Maka orang-orang Yahudi pun tidak berani menyerang tempat perlindungan kaum wanita muslimah. Namun di sisi lain mereka memberikan bantuan logistik kepada tentara musuh sebagai bukti nyata bergabungnya mereka bersama pasukan musuh melawan kaum muslimin. Berita tersebut segera sampai kepada Rasulullah. Beliau segera mengeceknya untuk mengetahui sikap Bani Quraidah yang sebenarnya agak dapat diambil tindakan militer kepadanya. Maka diutuslah Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, dan Abdullah bin Ruwaha untuk tinjauan itu. Ketika utusan Rasulullah tiba di benteng-benteng Bani Quraidah, ternyata mereka mendapatkan sikap yang sangat menyakitkan. Orang-orang dari Bani Quraidah itu justru berteriak, "Siapa itu Rasulullah? Tidak ada perjanjian antara kita dengan Muhammad." Utusan itu pun akhirnya pulang. Rasulullah menyamakan sikap mereka seperti suku Qara dan Adal yang membunuh sahabat-sahabatnya pada peristiwa Ar-Raji sebelumnya. Jadilah kondisi saat itu sangat kritis. Di depan ada musuh yang sangat besar yang tidak dapat mereka tinggalkan. Sementara di belakang ada orang-orang Yahudi yang berkhianat, padahal kaum wanita berada di dekat mereka. Allah gambarkan hal tersebut dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat." Quran Surat Al-Ahzab. Bahkan kondisi tersebut diperparah oleh pengkhianatan kaum munafik. Di antara mereka ada yang berkata, "Dahulu Muhammad menjanjikan kita untuk makan dari gudang harta kerajaan Kisra dan Kaisar, tapi sekarang sekedar pergi ke WC saja tidak ada orang yang merasa aman." Di antara mereka ada yang minta keluar dari Madinah karena rumah mereka sekarang sudah tidak aman lagi dari musuh. Kepada mereka Allah turunkan ayatnya yang artinya, "Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, Hai penduduk Yasrib Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, dan rumah-rumah itu sekali-sekali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari.
Al-Quran Surat Al-Ahzab. Menghadapi hal tersebut, Rasulullah mencoba mengatur strategi. Di antaranya, beliau mengirim sejumlah penjaga ke Madinah untuk melindungi kaum wanita muslimah di tempat perlindungannya. Di sisi lain, beliau pun berencana untuk memecah kekuatan musuh, yaitu mengajak damai pimpinan suku Ghatafan dengan cara memberikan sepertiga hasil panen penduduk Madinah kepada mereka dengan syarat mereka pulang ke negerinya, sehingga kaum muslimin hanya menghadapi kaum musyrikin yang sedikit banyak telah mereka ketahui kekuatannya. Namun sebelumnya beliau minta pendapat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Dengan sopan mereka mengatakan bahwa jika itu perintah Allah kepada beliau, maka mereka siap menaatinya. Namun jika semata-mata pendapat beliau, mereka tidak menerima hasil jeripayah mereka diserahkan kepada orang-orang musyrik. Mereka hanya siap memberikan pedang kepada kaum musyrikin itu. Rasulullah pun akhirnya membenarkan sikap mereka. Namun Allah Ta'ala memiliki rencana lain. Ada seseorang dari suku Ghatafan yang bernama Naim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i datang menghadang Rasulullah SAW seraya berkata bahwa dia telah masuk Islam. Namun tidak ada seorang pun dari sukunya yang mengetahui hal tersebut. Dia siap mendapatkan tugas dari Rasulullah. Rasulullah segera memerintahkan untuk mengacau kekuatan musuh semampunya. Beliau berkata, sesungguhnya peperangan adalah tipu muslihat. Maka pergilah Naim bin Mas'ud menemui Bani Quraidah yang semasa jahiliyah dia memiliki hubungan erat dengan mereka. Dia katakan kepada mereka bahwa tindakan mereka berpihak kepada pasukan musuh adalah keliru, sebab pasukan musuh tidak tinggal di negeri mereka. Kalau menang, pasukan tersebut akan merampas apa yang ada. Kalau kalah, pasukan tersebut akan kabur meninggalkan mereka seorang diri menghadapi balas dendam tentara Rasulullah. Setelah itu beliau menasihati mereka agar tidak berpihak kepada pasukan musuh kalau mereka tidak memberikan jaminan. Bani Quraidah menerima usulan Naim tersebut. Kemudian Naim mendatangi pasukan Quraisy yang juga semasa jahiliyahnya memiliki hubungan baik dengan mereka. Lalu beliau memberitahukan mereka bahwa suku Yahudi Bani Quraidah menyesal telah berpihak kepada mereka dengan melanggar perjanjian dengan Muhammad. Karenanya mereka telah menyurati Muhammad bahwa mereka akan meminta jaminan dari pasukan Quraisy tersebut yang akan mereka serahkan kepada Muhammad untuk mengembalikan perjanjian tersebut dan bersatu melawan mereka. Maka beliau pun menasihati pasukan Quraisy untuk tidak memenuhi permintaan Bani Quraidah apabila mereka meminta jaminan. Kemudian beliau datang ke suku Ghatafan dan menyampaikan hal yang sama. Upaya Naim bin Mas'ud berhasil. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah mengirim surat kepada suku Quraisy dan Ghatafan untuk meminta jaminan dari mereka sebagai imbalan dari keberpihakannya kepada mereka. Jika tidak, maka mereka tidak akan bersedia berperang di pihak sekutu. Melihat hal tersebut, orang-orang Quraisy dan Ghatafan merasa bahwa apa yang disampaikan Naim adalah benar. Maka mereka segera memberikan jawaban bahwa mereka tidak akan memenuhi permintaan Bani Quraidah. Mendapat jawaban tersebut, Bani Quraidah pun merasa bahwa apa yang disampaikan Naim ada benarnya. Akhirnya kekuatan mereka pun terpecah belah. Sementara itu kaum muslimin berdoa kepada Allah yang artinya, ya Allah, lindungilah aurat kami dan berilah keamanan dalam ketakutan kami. Rasulullah SAW pun berdoa juga, ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang cepat hisabnya, hancurkanlah tentara sekutu. Ya Allah, hancurkan mereka dan goyahkan mereka. Allah mengabulkan doa Rasulullah dan kaum muslimin. Setelah perpecahan melanda tentara sekutu dan mereka mulai lemah, Allah mengirim tentaranya berupa badai yang menghantam kemah-kemah mereka sehingga tidak satu pun yang tidak tercabut. Kemudian Allah utus tentaranya berupa malaikat untuk menggoncangkan mereka dengan mengembuskan ketakutan di dada mereka. Pada malam yang sangat dingin tersebut, Rasulullah SAW mengutus Huzaifah bin Al-Yaman untuk mencari informasi tentang keadaan pasukan sekutu. Maka berangkatlah Huzaifah menunaikan tugas tersebut. Akhirnya beliau mengetahui keadaan pasukan musuh yang sangat mengenaskan dan telah bersiap-siap untuk kembali. Maka hal itu segera dilaporkan kepada Rasulullah. Kini tahulah Rasulullah SAW bahwa Allah Ta'ala memenuhi janjinya, memuliakan tentaranya dan menghancurkan kekuatan sekutu. Maka beliau pun memutuskan untuk kembali ke Madinah.
Pengepungan pasukan Quraisy terhadap kaum muslimin di Madinah berlangsung kurang lebih selama 6 bulan. Ya, itu adalah cerita atau kisah tentang perang Ahzab. Bagaimana di sini perang yang dilakukan oleh kaum muslimin menghadapi kaum musyrikin dan orang-orang dari suku Ghatafan, juga menghadapi pengkhianat kaum Yahudi Bani Quraidah. Nah, di sini ada strategi baru, yaitu membuat parit sebagaimana belum pernah ada di Arab pada saat itu, dan ini diadopsi dari teknik militer orang-orang Persia. Ya, itu adalah kisah dari perang Ahzab. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kurang lebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.